Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penurunan transformasi medan vektor antara koordinat kartesian dengan koordinat bola. Nah, sebelum kita membahas secara detail, kita akan coba mengupas terlebih dahulu dari sisi koordinat masing-masing. Yakni yang pertama ada koordinat kartesian, terdiri dari sumbu X, ya. Di sini sumbu X, sini sumbu Y, di sini sumbu Z, ya. Dengan arah vektor tentu dengan AX topi berarti dia ke arah sumbu X, AY topi berarti dia ke arah sumbu Y, dan AZ topi berarti dia ke arah sumbu Z, ya. Sedangkan untuk koordinat bola sendiri dia terdiri dari R, ya, yang merupakan jari-jari bola. Lalu ada theta, yang merupakan sudut antara jari-jari R dengan sumbu Z. Lalu ada yang kita sebut dengan sumbu V-nya, ya, yang disebut dengan azimutalnya, sudut azimutal dengan dengan sudut tertentu yang berkaitan dengan seperti ini, ya, dengan berkaitan dengan jari-jari R. Gitu. Jadi kalau kita sedikit menyimpulkan, untuk kartesian itu ada X, Y, Z, ya, dengan arahnya adalah AX topi, AY topi, dan AZ topi. Sedangkan untuk koordinat bola ada R jari-jari, lalu sudut theta, sudut V, lalu arah vektornya adalah kita sebut dengan AR topi, ini ke arah sumbu R, A theta topi arah sudut theta, dan arah AV topi ini arah sumbu AV. Nah, kalau digambar ini bisa dilihat bahwa arah R-nya ini, ya. Kalau digambar disebut ER, tapi biar lebih umum kita pakai AR topi biar sama-sama pakai A gitu. Lalu sudut tetanya seperti ini ke bawah, ya. Itu adalah E theta. Kalau kita pakainya A theta topi, dan AV itu adalah V topi gitu, ya. Gitu. Nah, ini yang agak sedikit rumit adalah konversi ke sudut yang A theta dan AV, ya, karena memang membayangkannya sedikit rumit. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah antara AR topi dengan AV topi dan A theta topi adalah saling tegak lurus, ya. Saling tegak lurus, ini juga saling tegak lurus, gitu kira-kira gambar. Sementara next kita lanjut, berarti komponennya terdiri dari ini kartesian, ya. Jadi kartesian dari AX arah AX topi, nilai AY arah AY topi, AZ dengan arah AZ topi. Sedangkan ini sumbu bolanya, ya, ada vektor A yang terdiri dari AR topi, A theta topi, AV, A topi, AV topi. Tuh. Ini kita jangan bingung antara AX dengan AX topi. Tadi sudah disampaikan bahwa AX itu besarnya, ya, sedangkan AX topi ini adalah vektornya. Misal situ AX topi. Nah, misalnya AX topinya adalah ini, ya, ini AX topi, nah ini adalah AX-nya. AX itu besar nilai dari sumbu 0,0 ke AX gitu. Sedangkan AY-nya tadi di sini, ya. Di sini AY, lalu arahnya gitu, ya. Arahnya AY topi. Lalu di sini AZ, ya, di sini AZ topi dengan nilainya AZ gitu. Jadi AX, AY, AZ ini berupa nilai, ya, komponennya. Misalnya 5 AX topi plus
topi gitu, tambah 6 AC topi. Jadi 536 ini disimbolkan dengan AX, AY, AZ ya. Begitu juga dengan AR nya. Kalau A theta berarti udah pasti sudut ya. Ini sudah pasti sudut. AV juga sudah pasti sudut gitu ya. Oke, kita sudah mengenal komponen dan arah vektornya dulu. Nah, sekarang PR-nya adalah bagaimana kita mengkonversi AX topi ini ke AR gitu. AY topi ini ke A theta, AZ topi ini ke AV gitu. Walaupun antara AX itu nanti bisa berkaitan dengan A theta-nya, berkaitan dengan AV-nya. Begitu dengan AY ya, bisa saling berkaitan, nanti bergantung pada konversinya seperti apa. Nah, logika sederhana yang pasti kita lakukan adalah ketika mencari komponen AR ya. Nanti kita nyari AR, A theta, dan AV gitu ya. Pertama kita nyari AR terlebih dahulu. Nah, logika pertama kali yang kita gunakan untuk cari AR adalah tentu kita mengkalikannya dengan AR topi. Ya, dikali titik ya. Perkalian titik itu kan atau dot product ya, itu kan adalah proyeksi ya, proyeksi vektor. Nah ini kalau masih ada yang belum paham bisa dilihat lagi materi tentang dasar vektor ya. Jadi perkalian titik atau dot product ya, perkalian titik atau dot product adalah proyeksi vektor. Nah di sini vektor A dikalikan dengan arah R ya. Arah R. Kenapa dikalikan dengan arah R? Karena kita ingin mengetahui besar dari AR itu sendiri. AR itu kan berarti di sini nih, besar AR ya. Karena besar AR di sini atau yang disebut dengan R, maka arahnya sudah pasti AR gitu. Dikali dengan dot R ya, karena kita ingin semuanya itu diproyeksi ke arah vektor R gitu. Untuk diproyeksi ke arah vektor R, maka perlu dikali titik gitu. Misal gini nih, misal ada sebuah vektor ya. Vektor di sini adalah, misal di sini AR ya. Di sini AR, di sini AX gitu. Nah, untuk kita mau tahu proyeksi vektornya ya, proyeksi vektor dari AX, maka kita perlu kali AR dot AX gitu. Karena dari sini nanti ada proyeksi vektornya gitu. Maka dikali dengan titik. Itu dulu konsepnya. Jadi prinsipnya ketika kita ingin mencari AR, maka kita harus mengkalikan titik ya. Perkalian titik dengan arahnya, yakni dengan arah R. Jadi mungkin bisa jadi catatan buat kita semua. Jadi untuk mendapatkan komponen arah R, maka dikali titik ya, kali titik atau perkalian titik dengan arah R-nya gitu. Arah R-nya apa? Arah R-nya adalah AR topi itu ya. Nah, ini konsep dasar sekali. Nah, otomatis kita coba breakdown atau kita coba uraikan bahwa besar A ini, besar vektor ini, nilai vektor ini dari AX, AY, dan AZ ya. Otomatis diuraikan seperti ini, lalu kita kalikan secara matematis biasa ya, kali masuk ya, AR dot AY, AR dot AZ gitu. Maka kalau kita sederhanakan menjadi seperti ini ya, AR sama dengan AX, AX topi ya, AR topi, AY topi, AR topi, dan AZ topi, AR topi. Nah inilah yang akan kita cari ya, kita cari itu untuk mendapatkan komponen dari AR. Itu adalah AR. Lalu selanjutnya jika sudah ketemu AR, maka kita nyari A theta-nya ya.
dengan cara yang sama untuk mendapatkan nilai A theta, maka perlu kita kali titik ya, dikali titik dengan arah A theta itu sendiri gitu ya. Arah theta sendiri dengan cara yang sama, lalu kita breakdown, lalu kita kali masuk A theta AY, A theta AZ, dan hasilnya seperti ini. Dan ini sini ada kurung ya, akan menjadi kunci dari materi tentang penurunan transformasi vektor. Nah, terakhir setelah kita dapat AR, A theta, tentu kita mencari AV ya. Dengan cara yang sama, untuk mencari AV kita mengkalikan vektor A dari koordinat kartesian dikali dengan arah vektor V itu ya. Lalu metodenya sama, kita breakdown, lalu kita kali masuk AX AV, AY AV, AZ AV, dan jangan lupa prinsip vektor untuk perkalian titik A dot B sama dengan B dot A gitu. Jadi tidak masalah kalau terbalik ya perkalian titik. Maka didapat AX topi dot AV, AY topi dot AV, dan AZ topi.AV gitu. Nah, ini jadi PR kita ya untuk penurunan persamaan dari transformasi vektor ya. Nah, ini akan menjadi catatan untuk kita uraikan. Nah, sekarang kita coba kupas lebih dalam lagi. Kita mulai dari koordinat kartesius atau koordinat kartesian yang dikaitkan dengan koordinat bola. Sini ada x-nya ya. Ada x, berarti di sini adalah AX topi, sini adalah AY topi, sini AZ ya, AZ topi gitu ya. Tuh. Lalu di sini ada komponen dari bola ya, ada R, V, dan theta. Yang tadi gambarnya agak sedikit rumit ya, tapi intinya dia tegak lurus nih. Kalau ini A theta ya, lalu V-nya ya gambarnya agak sini ya, intinya dia tegak lurus gitu. Nanti kita coba uraikan secara 2 dimensi biar lebih mudah nih, karena 3 dimensi ya koordinat bola ini, maka akan kita coba uraikan secara 2 dimensi secara perlahan gitu. Nah, selanjutnya tadi kita punya PR bahwa kita harus mencari AR, A theta, dan AV itu. Yang terdiri tadi kita harus mencari AX dot AR gitu ya, terus cari AY dot AR dan seterusnya gitu. Intinya kita mencari 3 komponen ini. Nah, 3 komponen ini tadi caranya adalah mengkalikan dengan arah yang diproyeksikan gitu. Maka kita coba uraikan. Nah, pertama ini kita coba dari AR dulu ya. Kita coba dari AR, kan nanti untuk mencari AR kita mencari AZ AR plus AX AR ya. Terakhir ada AZ AX, ada AY AR gitu. Kita coba kali satu-satu dengan memperhatikan koordinat kartesian dan koordinat bolanya. Kita coba proyeksi. Nah, caranya adalah kita coba gambar ulang. Nah, sekarang kita perhatikan antara AZ dan AR. Ini saya gambar ulang supaya lebih terlihat lebih jelas. Saya gambar ulang antara sumbu Z dengan sumbu rho. Sumbu rho itu yang mana? Di sini ya. Nah, saya sebut sumbu rho supaya ini dia sama dengan silinder ya. Walaupun sumbu rho ini tidak terlibat langsung ya. Tidak terlibat langsung untuk koordinat bola, tapi dia merupakan pengantar ya. Nanti pengantar untuk bagaimana dia bisa memproyeksi antara sumbu X dan sumbu Y-nya gitu. Nanti perannya sangat penting walaupun dia tidak terlibat langsung di koordinat bola gitu. Jadi yang gambar ini ya, ini gambar Z, lalu ini gambar
row ya, bukan gambar ya, tapi sumbu ya, sumbu Z, sumbu row ini saya gambar ulang di sini gitu ya. Dengan di sini ada sudut theta. Nah, ini sudut theta sama ya. Gitu. Saya gambar ulang biar lebih terlihat lebih jelas dua dimensi. Nah, sekarang kita perhatikan antara vektor AZ dengan vektor AR. Nah, tadi kan metodenya untuk mendapatkan arah R ya, maka perlu kita apa? Perlu kita lakukan perkalian titik ini ya. Nah, untuk perkalian titik sendiri itu merupakan tadi saya sampaikan adalah proyeksi. Berarti si AZ ini diproyeksi ke sumbu R ya, ke arah sumbu R ini gitu. Kalau ke arah sumbu R itu sama aja gimana prinsip perkalian titik. Kan perkalian titik itu prinsipnya adalah misal A vektor B sama dengan besar A kali besar B ya, kali cos ya, sudut yang mengapitnya tapi itu. Nah, karena di sini cuma ada arah ya, nggak ada besar A besar B, boleh ini kita anggap satu ya. Berarti kalau misalnya dianggap satu berarti A dot B sama dengan cos theta gitu loh. Nah, di sini kan diproyeksi ya, diproyeksi. Nah, kalau AR diproyeksi ke Z ke sini lah ya, AR ke Z. Kalau AZ diproyeksi ke R ya kira-kira di sini gitu loh, di sini nih ya proyeksinya. Tapi jangan lupa A dot B sama dengan dot B dot A. Tapi kalau AZ-nya diproyeksi ke sumbu R, maka hasil proyeksinya di sini ya. Seperti yang saya tebal ini. Nah, ini hasil proyeksinya. Nah, setelah itu karena tadi kita anggap satu, A dan B-nya kita anggap satu, maka tetap hasilnya adalah cos theta ya. Karena di sini sudutnya theta dan mengapit ya. Sekali lagi jangan lupa mengapit. Kalau tidak mengapit ya nanti menggunakan metode trigonometri lainnya. Nah, karena kebetulan mengapit, maka dia langsung AZ dot AR topi, sekali lagi penekanan AZ dikali dot AR topi karena sudutnya mengapit, langsung cos theta. Itu ya. Baik. Lalu yang langkah kedua adalah kita cari AY AR. AZ AR sudah, sekarang kita mencari arah Y ya, yang diproyeksi ke arah R. Nah, coba kita perhatikan. Ini R-nya ya. Coba perhatikan ini R. Lalu di sini AY ya. Di sini AY. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada hubungan secara langsung antara R ya, antara R dengan AY gitu ya. Antara R topi ya, AR topi dengan AY gitu. Kalau yang AZ kan tadi ada ya, dihubungkan dengan theta. Ini sudutnya nggak ada nih gitu, nggak diketahui gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita coba mencari jalan dengan melibatkan row di sini nih, melibatkan arrow ya. Gitu. Jadi ya ini istilah aja ya, misalnya A B C ya gitu. Misalnya A kenal B, B kenal C, tapi A ke C nggak kenal gitu, nggak kenal lah. Nah, untuk kenal dengan C maka A harus ke B dulu, baru B ke C gitu. Jadi untuk mendapatkan hubungan antara AY topi dengan AR topi adalah kita harus ke sumbu row. Seperti apa hubungannya, maka kita coba gambar ulang ya. Nah, ini sedikit gambar ulangnya. Jadi AY topi ini bisa berkaitan dengan arrow topi. Begitu juga nanti yang AX topi ya. AX topi juga bisa berkaitan dengan arrow topi. Jadi yang ini saya gambar ulang, coba diperhatikan nih. Yang sumbu X dengan sumbu row ya. Di sini AX topi, di sini arrow topi gitu ya. Nah, ini saya gambar ulang. Saya gambar ulang ini ya. X-nya di sini ya, ini X-nya.
lalu ini row-nya ya, ini row-nya itu ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui hubungan antara AY topi dengan arrow topi ya, dengan metode proyeksi ya. Dengan metode proyeksi maka kita dapat bahwa sumbu AY diproyeksi ke arrow ya, karena nanti arrow ini yang punya kaitan langsung dengan AR ya. Jadi yang punya kaitan langsung dengan AR ini adalah si arrow, makanya kita AY ini kita proyeksi ke arrow dulu gitu ya. Kita proyeksi ke arrow, otomatis ini ada sudutnya ya, tapi sudutnya nggak tahu. Nah ini saya pikir semua bisa. Berarti sudut yang tidak diketahui ini adalah karena ini Pitagoras ya. Pitagoras, tinggal sudut yang diketahui ini ada, yang tidak diketahui ini adalah 90 dikurangin V gitu ya. Berarti AY topi dot arrow topi ya, AY topi dan arrow topi itu sama dengan cos ya, cos dari 90 min V gitu ya. Kita tahu cos 90 min V itu adalah sin V gitu ya. Tuh. Nah setelah itu kita tahu bahwa AY topi arrow topi adalah sin V, maka selanjutnya kita tinggal memproyeksi antara arrow topi dengan apa? Arrow topi dengan AR ya. Arrow topi dengan AR apa? Ya ini bisa kita tinjau. Sudutnya berarti sama 90 min theta ya. 90 min theta, maka otomatis AR topi dikali arrow topi sama dengan sin ya, cos ya. Karena ini sudutnya mengapit di sini, berarti cos ya. Cos 90 min theta. Kita tahu 90 min theta itu sama dengan sin theta gitu ya. Jadi kesimpulannya untuk mencari AR topi, AY AR topi adalah hasil perkalian dari AY topi dot arrow topi dikali dengan arrow topi dan AR topi gitu. Kita tahu AY topi tadi hasilnya adalah AY arrow topi hasilnya sin V, sedangkan arrow AR topi adalah sin theta, maka hasilnya adalah ini ya, sin theta sin C gitu ya. Nah, itu yang AY.AR. Nah selanjutnya terakhir pasti AX.AR. Nah ini prinsipnya sama, karena sumbu X ini tidak terlibat langsung dengan sumbu R, tapi sumbu X terlibat langsung dengan row, dan row terlibat langsung dengan R, maka kita perlu X ini di transform ke sumbu row gitu ya. Jadi X ini kita transform ke sumbu row gitu. Nah ini kira-kira. Nah berarti dengan cara yang sama kita memproyeksinya berarti sama dengan AX topi dot arrow topinya ya, ditransform ya. Nah karena mengapit sudut berarti langsung aja cos V gitu. Lalu setelah mendapatkan hubungan dengan arrow-nya, kita cari hubungan arrow dengan AR gitu ya. Tadi caranya sama, arrow topi dot AR topi ya. Sudutnya di sini ya, berarti 90 min theta ya. Maka hasilnya adalah cos 90 min theta gitu. Maka
rho topi dot ar topi sama dengan sin theta gitu. Maka ini bisa kita coba uraikan menjadi ax topi dot arrow topi dikali dengan arrow topi dot ar gitu. Jadi untuk mendapatkan ini kita harus ke arrow dulu gitu ya, kira-kira seperti itu. Maka didapatkan adalah tinggal dikali cos v kali sin theta gitu hasilnya ya. Jadi boleh kita tulis cos v kali sin theta atau dibalik biar lebih lebih enak dilihatnya, mungkin seperti ini ya, sin theta sin v sin theta cos v. Baik, itu kita telah mendapatkan di arah AR ya. Ini masih ada dua lagi. Yang kedua adalah kita mencari arah A theta gitu ya. AV dulu ya, kita cari AV dulu. Kita cari AV, nanti A theta terakhir. Nah, ini yang mungkin sedikit agak sulit membayangkannya. Jadi AV ini dia tegak lurus ya. Tegak lurus dengan arah apa? Dengan arah rho. Ini dengan arah arrow gitu ya. Jadi karena AV ini arahnya ke sini ya, merupakan sudut, maka dia tegak lurus dengan rho-nya gitu ya, gitu. Nah, jadi ini sebenarnya cuplik aja nih, kita cuplik gitu. Kalau misalnya di sini, misalnya ini coba saya gambar di sini, gambar, nah, saya misal sini ya. Nah, oke, udah saya coba gambar dengan sudut misal alfa. Nah, ini juga tegak lurusnya AV-nya juga tegak lurus gitu ya. Ini AV gitu. Begitu juga nanti di sini ya. Ini tegak lurus ya di sini. Jadi nanti dia akan membentuk sebuah lingkaran gitu. Akan membentuk sebuah lingkaran. Gitu ya. Karena sudut V ini kan dia melingkar gitu ya. Karena dia koordinat bola gitu. Jadi kita mengambil di sini nih yang sudah tersedia di gambar itu hanya mencuplik ya, atau mengambil sebagian. Dengan mengambil sebagian dan diketahui sudutnya adalah V. Nah, kira-kira seperti itu. Dan arrow-nya adalah tegak lurus dengan AV-nya. AV itu tegak lurus dengan arah arrow. Gitu kira-kira gambarannya. Lalu selanjutnya kita coba kaitkan, karena kan nanti kita pasti mencari model seperti ini, AZ, AY, AX, berarti nanti di sini ada AZ kali arrow, ada AZ, AX, AY kali AV ya, sorry bukan arrow AV, lalu AX ya kali AV gitu. Nah, ini kita coba cari gitu ya. Nah, berarti kita harus mencari hubungan antara arrow dengan AX, lalu arrow dengan AY topinya, dan dengan AZ-nya. Nah, ini agak sedikit tidak sederhana. Konsep yang digunakan adalah masih sama dengan konsep prinsip-prinsip vektor. Yakni prinsip vektor ini boleh kita geser nih. Vektor ini boleh kita geser dengan prinsip tidak mengubah arah ya. Tidak mengubah arah dan tidak mengubah arah dan tidak mengubah besaran. Nah, jadi ini saya coba geser ke sini ya. Nah, ini coba perhatikan, saya coba geser tanpa mengubah arahnya. Sebenarnya pengen saya coba geser sampai sini biar ada hubungannya, hubungan antara ini kan AY dengan ini AV dengan AY gitu. Sini AX dengan AY ya gitu. Tapi saya stop sampai sini biar nanti V-nya terlihat gitu. Lalu saya perbesar ya gambarnya. Yang gitu kira-kira. Jadi di sini ada impitan ya. Ada impitan antara AX dengan AY. Lalu di sini AV ya, AV dengan AY dengan AX dengan AV gitu. Nah, kalau udah seperti ini kan kita bisa melakukan
menggunakan perkalian titik ya, karena dia saling memotong ya tadi. Saya lupa, saling memotong namanya. Nah, ini bisa dilakukan perkalian titik ya. Coba kita lihat. Nah, sekarang kita coba dari ax.av ya. ax.av, ax-nya di sini ya. AV-nya di sini. Nah, ini boleh ya di sini AV ya. Nah, berarti kita harus mencari tahu sudut ini ya. Gitu. Karena dia di sini AV, di sini AX kan tinggal sebenarnya cos ya. Cos sudut sekian gitu. Tapi di sini belum diketahui, maka perlu kita cari tahu ya. Cari tahunya ya dengan metode penentuan sudut tentunya. Kita coba perhatikan. Kalau diperhatikan ini kan dia, antara AV dengan arrow tadi selalu tegak lurus, maka otomatis di sini nih dia pasti Pitagoras gitu ya. Pitagoras. Kalau di sini Pitagoras, di sini adalah AV, maka di sini berapa? Maka di sini boleh kita tuliskan, karena sudut total segitiga itu adalah 180, maka sudut yang kita tentukan di sini adalah 90 dikurangin V. Itu ya, 90 kurangin V. Tuh. Kalau di sini adalah 90 min V, maka di sininya berapa gitu ya. Nah, ini pasti saya yakin sudah bisa ya. Kita tahu bahwa sudut lurus itu adalah besarnya 180. Maka tinggal 180 dikurangi sudut yang tadi kita dapat ya. Berarti 180 dikurangin 90 min V itu. Otomatis ini jadi 90 minus ketemu minus adalah plus 90 plus V gitu ya. Jadi kita dapat di sudut yang di sini adalah 90 plus V gitu. Nah, maka di sini kita mendapatkan cos ya. Cos 90 plus V ya. Dan kita tahu bahwa cos 90 plus V itu adalah minus sin V gitu ya. Jadi kesimpulannya kita dapatkan bahwa ax.av adalah minus sin V ya. Tadi di sini sudah didapat 90 plus V ya. Gitu. Next, selanjutnya adalah kita cari AY.AV. Nah, ini sama, di sini AY, sini AV. Sudutnya berapa nih? Nah, ini kita perlu cari tahu dengan metode penentuan sudut. Ya. Lagi-lagi kita tinjau di sini 90, di sini juga 90 nih, ya. Yang saya kotakin sini. Ya, di sini 90. Nah, di sini berapa? Nah, ini coba kita lihat di sini adalah V ya. Di sini adalah V. Sedangkan sudut ini bentuknya apa? Sudutnya adalah Pitagoras gitu. Maka otomatis sudut di sini adalah 90 min V gitu ya. Gitu. Kalau boleh saya tulis ulang, maka sudut di sini adalah 90 min V gitu. 90 min V, di sini Pitagoras, maka sudut di sini adalah otomatis adalah V ya. V ya, karena tadi 90 min V hasil 90. Sedangkan sudut segitiga ini total adalah 180 gitu ya. Jadi ini Pitagoras, di sini V ya. Nah, kalau di sini sudutnya V, maka di sudut yang kita cari ya juga V gitu ya, dengan metode penentuan sudut gitu. Sehingga kita mudah nih, kalau yang ini mudah, tinggal AY.AV ya. AY.AV, lalu di sini sudutnya adalah V ya, maka di sini pasti hasilnya cos ya. Cos V gitu ya. Nah, ini cos V ya.
gitu. Terakhir kita cari AZ dengan AV. AZ dengan AV kita lihat sendiri, AZ itu dia adanya di sini ya. Coba lihat gambar yang pertama, AZ di sini, sedangkan V itu adanya di bawah ya. Sampai kapanpun dia nggak akan ketemu gitu ya. Nggak akan ketemu untuk bisa diproyeksi gitu. Karena dia tegak lurus ya. Kalau tegak lurus kan sama aja cos 90 kan kalau perkalian titik gitu. Cos 90 hasilnya 0 gitu ya. Nah, kita sudah dapat di sini AR, lalu di sini AV. Nah, terakhir berarti kita cari A theta ya. Itu. Kita cari yang terakhir A theta. Nah, ini ya AZ.A theta. Sekarang kita lihat AZ.A theta. Nah, ini lagi-lagi kita coba mengkalikan titik antara sumbu Z ya. Kalau sumbu Z kan ketahuan ya, arahnya ke atas gitu. Sedangkan A theta ini arahnya kemana ya, dengan prinsip dia memutar ya, memutar gitu. Kita ambil cuplik dengan sudut sekian theta, ini sudutnya theta, maka kita ambil tegak lurusnya gitu ya. Nah, ini adalah A theta gitu. Jadi kalau misalnya kita coba uraikan di sini ya, di sini kita ambil lagi, ini juga A theta lagi, tapi sudutnya beda, misal alfa. Di sini juga A theta lagi, A theta topi ya. Ini sudutnya beda, misal beta gitu ya. Sampai terus dia melingkar gitu ya. Karena dia lingkaran membentuk koordinat bola ya. Nah, karena yang kita ambil di sini ya, kita ambil di sini A theta ya. Kita ambil sudut theta, maka di sini arahnya adalah A theta topi, gitulah kira-kira. Nah, selanjutnya kita coba lihat AZ topi dot A theta. AZ topi dot A theta. A theta-nya di sini, A theta di sini, AZ-nya di sini. Nah, ini kita belum melihat persinggungan ya, persinggungan antara AZ topi dengan A theta topi. Caranya sama seperti sebelumnya, dengan menggunakan prinsip vektor, bahwa kita bisa menggeser-geser besar vektor tanpa mengubah arah dan besaran. Nah, ini kita coba geser ya. Coba kita geser. Nah, ini geser ke bawah ya. Lalu supaya saling memotong atau saling bersinggungan, ini saya perbesar. Saya besar theta topinya. Nah, kayak gini ya, supaya ada berpotongan ya. Kalau berpotongan nanti lebih mudah kelihatan. Tapi dengan catatan bukan bermaksud untuk mengubah nilai besar vektornya. Tapi ini kan arahnya aja, arahnya. Gitu. Jadi kalau arah ya nanti bisa digeser ke sini gitu. Atau bisa digeser ke sana gitu. Kan arahnya aja, bukan besarnya gitu ya. Baik, kita coba sekarang uraikan. Nah, sekarang AZ topi dengan A theta topi. Nah, sekarang udah kelihatan nih, di sini AZ-nya, di sini A theta topinya ya. Nah, boleh ini kita geser A theta topi di sini. Maka otomatis jawabannya adalah cos dikali bukan dikali ya, cos dengan sudut di sini ya. Kita mencari cos sudut di sini berapa, mari kita coba uraikan dengan cara yang sama. Kita coba uraikan. Nah, di sini terlihat bahwa di sini pasti Pitagoras karena tegak lurus ya. Tadi di sini digeser ke bawah gitu lah, pasti tetap Pitagoras. Lalu maka di sini nilainya pasti berapa? Pasti 90 dikurangin theta gitu ya. 90 min theta. Nah, sudut yang kita cari di sini berapa? Pasti karena di sini dia lurus, sudut lurus itu 180, maka tinggal dikurangin aja. 180 dikurangin 90 min theta gitu. Nah, ini pasti hasilnya menjadi 90 plus theta ya. Jadi yang sudut yang kita cari nilainya adalah 90 plus theta gitu. Ini coba saya rapikan. Maka sudut yang kita cari ini nilainya 90 plus theta gitu. Maka
AZ topi dot A theta topi adalah cos ya, karena sudutnya langsung mengapit ya. Langsung mengapit, maka cos kali 90 plus theta. Kita tahu cos 90 plus theta itu sama dengan apa? Ya, sama dengan sin theta gitu ya. Jangan tadi di sini ya. Sini sudutnya 90 plus theta gitu. Tadinya cos 90 plus theta, lalu karena kita ingin lebih sederhana, maka boleh kita jadiin sin theta minus sin theta gitu. Lalu yang kedua, kita mencari AY topi dot A theta topi. Nah, ini sama ya. Nah, prinsipnya kita cari sudut yang bersinggungan antara AY dan A theta. Sini AY topinya, sini A theta topinya gitu loh. Maka berarti kita tinggal mencari sudut di sini berapa gitu. Kalau sudah dicari, nanti tinggal dimasukkan cos sudutnya berapa gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, mari kita coba cari. Nah, di sini pasti nilainya adalah 90 min theta ya, karena sudut ini tuh 90 gitu loh ya. Jadi sudut di sini adalah 90 min theta. Lalu di sini Pitagoras ya kan, tadi di sini selalu tegak lurus yang berasal dari atas ini ya. Sini A theta kita turunin gitu. Kita geser ya. Ini 90. Kalau di sini 90, sini 90 min theta, sudut totalnya 180, maka di sini adalah theta gitu ya. Kalau sudut di sini theta, maka sudut yang kita cari juga akan nilainya theta. Itu maka AY topi ya. AY topi ini sebentar, ini ada kesalahan ya. Oke, ini mencari tetanya dulu, tapi karena di sini yang dipakai arrow ya, ini yang dipakai arrow, maka kita tidak bisa langsung ya, seperti tadi ya, tidak bisa langsung untuk mendapatkan AY dot A theta gitu. Maka di sini kita perlu mencari di vektor proyeksikan ke arrow ya gitu, karena tadi AY ini ya, nilai AY yang letaknya di sini, AY ini tidak bisa berhubungan langsung dengan theta gitu ya. Maka di sini AY itu adalah AY dot A arrow ya, karena kita diproyeksi ke row-nya dulu, karena yang di sini ternyata bukan Y ya, jangan salah, di sini yang dilihat adalah row-nya. Karena row, maka AY ini harus diproyeksi ke row dulu, baru dikali dengan arrow diproyeksi ke A theta gitu ya. Nah, kita balik lagi ke sini berarti ya. Sini AY diproyeksi ke arrow. AY diproyeksi ke arrow nilainya adalah sin ya. Sin V, jangan lupa sin V tadi sudah, kalau mau diulas lagi dari sini ya. Ini AY, di sini arrow, ini sudutnya ya. Maka dapatnya sin V. Lalu baru yang arrow tadi nih, arrow dot A theta. Ini arrow-nya ya. Di sini arrow, di sini A theta, maka pasti cos ya. Cos apa? Cos theta gitu. Karena tadi di sini sudutnya sudah didapat bahwa nilainya theta. Lalu di sini A theta, di sini arrow gitu. Maka didapat hasil dari AY topi dot A theta topi adalah cos theta sin V ya. Sin V-nya dari sini nih, dari proyeksi proyeksi dari AY ya, proyeksi dari AY ke arrow, sedangkan cos theta ini hasil proyeksi dari sini arrow topi ya, dikali dengan A theta topi di sini ya. Di sini pasti nilainya theta gitu tadi ya. Jadi ada sedikit koreksi, jangan salah, di sini adalah sumbu row. Lalu terakhir
adalah AX topi dengan A theta topi. Ini sama gitu kan, sama dengan yang sungguh Y. Kalau tadi yang Y kurang jelas, coba diperhatikan di sini. Yang Y itu adalah proyeksi yang ini ya, yang X ini kan dia tidak bisa diproyeksi langsung ke theta ya kan, tapi dia bisa diproyeksi ke rho dulu gitu. Maka otomatis di sini perjalanannya adalah kita proyeksi AX topi ke A rho ya. Cara penjelasan matematisnya atau cara baca seperti itu ya. Jadi AX kita proyeksi ke A rho, dalam bahasa matematis berarti AX topi dot A rho topi. Baru setelah itu A rho-nya kita proyeksi ke A theta gitu, atau dalam bahasa matematisnya A rho topi dot A theta topi gitu ya. Nah, kita tahu tadi bahwa AX topi dot A rho topi atau proyeksi AX ya. Ini proyeksi AX ke A rho topi adalah apa? Adalah cos ya kan, karena sudut di sini kan mengapit ya. Karena langsung mengapit, nilainya adalah cos V ya. Cos V, lalu baru kita tinjau A rho kali A theta ya. A rho A theta mana nih? A rho di sini ya. Di sini A rho lalu A theta di sini ya. Ya, di sini A rho A theta. Itu maka ya sama kayak tadi ya. Di sini sudutnya theta, di sini theta. Maka A rho topi dot A theta topi adalah cos dari theta. Berarti AX topi dot A theta topi adalah cos theta gitu ya. Coba saya rapikan, simpulkan, maka AX topi dot A theta topi sama dengan cos theta cos V ya. Jadi A rho ini tadi saya bilang A rho ini sebagai penyambung ya, penyambung antara vektor AY topi dan AX topi gitu. Nah, terakhir tinggal kita klasifikasikan ya, biasanya di buku tentang medan elektromagnetik atau elektromagnetika tinggal ditulis di sini aja nih, apa penurunannya jarang dibahas, tapi langsung perkaliannya gitu. Misalnya AX dot AR ya, AX dot AR adalah ini ya tadi. AX dot AR ya, kita masukkan sin theta cos sin theta cos V, lalu AY dot AR, ini AY dot AR sin theta sin V, lalu terakhir AZ ya, AZ dot AR, AZ dot AR itu cos theta gitu ya. Lalu selanjutnya AX dot A theta topi ya, ini ya, cos theta cos V dimasukkan ke sini gitu maksudnya. Jadi nanti tidak perlu menurunkan persamaannya lagi, tapi mungkin cukup dicatat dan diingat. Mungkin dicatat ya, saya kalau diingat mungkin terlalu banyak. Lalu selanjutnya ada AY dot A theta ya. AY dot A theta itu yang ini ya. Ini AY dot theta cos theta sin V, lalu AY dot AZ ya, AZ dot A theta yang nilainya sin theta ya, gitu. Intinya tinggal yang sudah kita dapat coba kita buat tabel agar nanti untuk penentuannya lebih mudah. Terakhir ada AZ dan AV nilainya 0 gitu. Oke, terakhir ini apa hal yang tadi di awal kita ingin cari ya, jangan lupa, sudah sejauh ini jangan lupa tujuannya adalah mencari nilai AR ya, komponen AR, komponen A theta, komponen dari AV ya, dan yang dimana ini sudah kita dapat semua. Nanti tinggal
dimasukkan aja gitu, tinggal dimasukkan ke sini ya, sehingga nanti kita mendapatkan hasil dari konversi antara koordinat kartesia dengan koordinat bola, khusus untuk medan vektornya ya gitu. Kalau AX nya ini nanti dicari dengan komponen yang dikonversi. Konversi yang sebelumnya saya bahas, yaitu konversi komponen masing-masing koordinat kartesia dan silinder atau bola. Itu sudah dibahas di materi sebelumnya. Baik, mungkin itu sekian dari saya. Mungkin ada beberapa hal yang kurang jelas, ada kesalahan ya, mohon dimaklumi. Semoga dapat dipahami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.